amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat, serta kita masih bisa sholat 5 waktu. Dan yang kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa agama ini dari zamannya kegelapan sampai zamannya telah datang, dan yang kelak akan memberi syafaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya berdirinya saya sini akan menyampaikan 6 syarat agar mendapat ilmu dari Imam Syafi'i. 6 syarat mendapatkan ilmu. Lan tanalal ilma illa bisittatin zakaun wa hirsun wa jatihadun wa baglat wa bulghatun wa suhbatil ustad wa tulul zamanin. Yang artinya ada 6 syarat untuk mendapatkan ilmu dari Imam Syafi'i. Yang pertama kecerdasan, yang kedua bersungguh-sungguh, yang ketiga bersabar, yang keempat biaya, yang kelima bersahabat dengan guru, yang keenam waktu yang lama. Jadi kita tuh harus mempunyai otak yang cerdas agar mudah memahami ilmu yang telah dipelajari oleh guru. Dan yang kedua harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jadi kita itu harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agar kita tidak sia-sia menuntut ilmu. Jadi dan kita tuh harus fokus menuntut ilmu. Contohnya di pelajaran tahfiz harus menghafal yang serius. Tidak boleh ngobrol dan tidak boleh mainan. Dan jika kita mainan belum tentu, maka tidak mendapatkan hafalan yang bagus. Dan insya Allah jika kita serius menghafalnya, insya Allah kita akan dapat hafalannya. Intinya jika kita tuh harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agar tidak sia-sia. Yang ketiga harus bersabar. Jadi kita tuh harus bersabar jika kita menuntut ilmu. Jika kita tidak hafal hafalan Al-Quran, dan kita itu dipukul, maka kita itu harus sabar. Dan cobaan bagi penuntut ilmu ialah lupa. Dan jika kita lupa, maka kita harus bersabar. Yang keempat biaya. Jadi kita itu kalau ingin menuntut ilmu yang jauh, kita itu harus ada biaya. Dan kita tidak ada biaya, maka kita tidak dapat menuntut ilmu yang jauh.
Jadi kalau misalnya kita ingin menuntut ilmu harus melewati lautan, maka kita harus ada biaya. Dan kalau misalnya tidak ada, maka tidak akan bisa kita menuntut ilmu. Dan yang kelima, harus bersahabat dengan guru. Jadi kita tuh harus bersahabat dengan guru. Kalau kita tidak tahu, maka harus bertanya kepada guru agar kita tahu. Dan yang keenam, harus menuntut ilmu waktu yang lama. Jadi jika kita itu menuntut ilmu, waktu kita tuh harus yang lama. Jika kita tidak waktu yang lama, maka belum tentu mendapatkan ilmu. Kita tuh harus menuntut ilmu dengan yang lama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.